Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar meskipun secara virtual. Kita akan mulai belajar tematik 7 kepemimpinan. Dan mata pelajaran yang akan dipelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum belajar, silakan sarapan dan berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar. Nah, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang pidato. Kalian pasti pernah mendengarkan pidato atau melihat orang yang sedang berpidato. Ya, pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Nah, orang yang menyampaikan pidato ini disebut orator. Namanya orator kalau yang menyampaikan pidatonya. Sedangkan orang-orang yang mendengarkan pidatonya disebut audiens. Nah, pidato ini biasanya disampaikan pada momen-momen tertentu. Misalnya pada hari keagamaan atau misalnya hari peringatan Hari Pahlawan, peringatan kemerdekaan atau hari pendidikan ataupun momen-momen lainnya yang memang perlu adanya pidato. Seperti itu banyak jenisnya. Pidato itu mengusung berbagai tema. Nah, tema-temanya biasanya digunakan atau dibuat berdasarkan momen yang terjadi pada hari itu. Misalnya pidato pada hari Kartini berarti isi pidatonya akan menceritakan tentang kepahlawanan RA Kartini. Kemudian pidato pada hari kemerdekaan. Nah, berarti isi pidatonya secara umum menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan tema. Berikutnya, nah, namanya orang berpidato pasti memerlukan teks pidato. Untuk teks pidato itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ada yang namanya salam pembukaan. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak di bagian awal. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itu namanya salam pembukaan. Kemudian yang kedua, kalimat pembuka. Biasanya, kalimat pembuka pada pidato ini merupakan kalimat sapaan terhadap audiens, menyapa para pendengar pidato kita. Misalnya menanyakan kabar atau menyampaikan tujuan dari disampaikannya pidato tersebut. Misalnya, hadirin yang berbahagia, hari ini saya akan berpidato atau menyampaikan pidato tentang kepahlawanan. Itu juga bisa disebut sebagai kalimat pembuka. Atau misalnya bagaimana kabar hadirin semua? Dan semoga sehat selalu itu juga bagian dari kalimat pembuka pidato. Kemudian bagian isi. Bagian isi adalah bagian teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Jadi isi ini adalah inti atau isi dari pidato tersebut. Informasi apa saja sih yang akan disampaikan pada pidato tersebut? Selanjutnya kalimat penutup. Nah, bagian kalimat penutup ini adalah bagian dari teks pidato yang berisi tentang kesimpulan atau juga misalnya harapan dan permintaan maaf kepada pendengar jika dalam pidato tersebut ada kekeliruan atau kesalahan. Misalnya, nah, hadirin yang berbahagia, dari pidato yang tadi saya sampaikan dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa apa? Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu semua dalam menyimak pidato saya. Nah, itu bagian penutupnya. Terakhir, salam penutup, bagian dan akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat sore. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Itu bisa menjadi salam penutup. Itu ya, Nak. Jadi bagian dari teks pidato. Nah, mengidentifikasi teks pidato. Kita bisa mengamati atau menganalisis bagian-bagian pidato itu ada apa saja yang tadi seperti bagian atau unsur-unsur pidato yang sudah tadi kita bahas. Selain itu, ini adalah tahapan-tahapan. Setelah mengidentifikasi teks pidato, kita juga dapat membuat teks pidato. Nanti kalian juga pasti akan mendapat tugas dari ibu untuk membuat teks pidato, tapi tidak hari ini ya. Nah, untuk membuat teks pidato,
Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, tentukan topik atau tema pidato. Jadi kita harus menentukan dulu nih tema atau topik apa yang akan kita bahas dalam pidato tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengumpulkan berbagai referensi, misalnya dari pengalaman, atau dari buku misalnya, atau dari hasil penelitian, atau dari internet juga bisa. Nah, setelah itu kita menemukan referensinya, baru kita buat rancangan teks pidato. Kita susun dulu rancangan teksnya. Tentunya harus ada bagian-bagian yang tadi sudah kita bahas. Misalnya salam pembukanya harus ada, kalimat pembukanya, kemudian inti atau isinya, kemudian bagian penutup, dan terakhir salam penutup. Nah, itu harus dibuat rancangan pidatonya ya, supaya tidak ada bagian yang tertinggal. Setelah itu, setelah dibuat inti-intinya atau rangkaiannya, kita akan membuat rancangan teks pidato menjadi teks pidato yang utuh. Setelah kita pisahkan nih kalimat pembukanya mana, salam pembukanya mana, isi kalimat penutup dan salam penutupnya mana, kita satukan, kita jadikan menjadi teks pidato yang utuh, siap untuk dibacakan atau disampaikan. Nah, setelah tersusun, setelah terangkai pidatonya, kita bisa mulai berlatih membacakan pidato tersebut. Dalam membacakan atau menyampaikan teks pidato, kita bisa berlatih di depan cermin. Kenapa di depan cermin, Bu? Karena dengan kita berlatih di depan cermin, kita bisa melihat bagaimana ekspresi kita. Ingat, Nak, dalam membaca pidato atau menyampaikan pidato, kita juga harus memperhatikan intonasi, supaya apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh audiens. Kemudian ada lagi yang namanya pesan dari teks pidato. Yang namanya pidato pasti di dalamnya terdapat pesan. Pesan yang ingin disampaikan orator kepada audiens. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Bahasanya jelas, mudah dipahami, dan disampaikan secara runtut. Jadi beraturan, tidak penutupnya dulu baru inti, atau tidak inti dulu baru pembuka. Tidak seperti itu. Jadi runtut dari kalimat pembuka, kemudian isi, kalimat penutup, dan salam penutup, seperti itu. Ya, kemudian pesan dari pidato juga disampaikan atau diucapkan oleh orator dengan intonasi yang baik, dengan intonasi agar semua audiens dapat memahami isi pidato tersebut. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, dalam menyampaikan teks pidato harus diperhatikan, harus disampaikan secara runtut dari mulai bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Ibu tegaskan lagi, bagian pembukaan adalah bagian yang berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Misalnya, awal mulanya seperti apa, itu bagian pidato. Kemudian isi merupakan inti atau informasi-informasi yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, penutup berisi kesimpulan, saran, dan ajakan atau himbauan orator terhadap audiens. Selanjutnya, dalam bagian penutup juga terdapat salam penutup. Nah, pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Maksudnya gimana, Bu? Secara langsung itu jadi pesannya disampaikan secara jelas misalnya. Nah, anak-anak, dalam peringatan Hari Pendidikan ini kita harus belajar dengan lebih disiplin dan lebih giat lagi. Itu berarti pidatonya atau pesan pidatonya disampaikan secara langsung. Tapi ada juga pesan yang disampaikan secara tidak langsung. Misalnya, si orator ini memberikan cerita. Nah, ceritanya ini atau ilustrasinya, dari ilustrasi atau cerita yang disampaikan oleh orator, kita dapat menarik pesan, mengambil pesan dari cerita tersebut. Ya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato, yang pertama, pesan itu harus mencakup isi pidato yang disampaikan, kemudian pesan juga merupakan pemahaman audiens atas apa yang telah disampaikan oleh orator tersebut. Ya, menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Seperti tadi, menggali atau membuat teks pidato dapat menggunakan berbagai referensi. Selain itu,
menyampaikan pidato juga dapat disampaikan dengan berbagai media, misalnya dengan hanya membaca pidato tersebut kemudian diperdengarkan, atau juga pidato tersebut, teks pidatonya, ketika menyimak pidato kita harus mendengarkannya dengan fokus agar apa-apa yang disampaikan oleh orator dapat kita pahami dengan baik. Dapat disampaikan melalui berbagai media, misalnya media televisi atau secara langsung. Kalau secara langsung berarti kita menghadiri acara tersebut, ya. Ibu tentang pidato, semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, nanti kalian silakan tanyakan langsung ke Ibu. Silakan dibaca-baca juga buku tematik 7-nya. Nah, untuk evaluasinya atau tugasnya, pertama kalian silakan baca contoh teks pidato yang ada pada buku tematik 7 halaman 15. Kemudian, tugasnya ada di Classroom. Di Classroom itu sudah Ibu lampirkan materi yang harus kalian catat dan ada 5 pertanyaan tentang teks pidato. Hanya itu, nanti tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim melalui Classroom. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.